Saudaraku, kita sebagai hamba Allah wajib untuk menyerah secara total kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Dan apa yang menurut Allah baik pasti itu baik walaupun menurut kita kurang baik. Saya ingin memberikan contoh-contoh dalam Al-Quran dan hadis bagaimana bentuk taslim yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya beberapa hari, Rasulullah sudah mempersiapkan pasukan besar untuk memerangi Romawi. Kemudian berangkatlah pasukan tersebut. Namun di tengah jalan terdengar berita bahwa Rasulullah meninggal dunia. Berhentilah pasukan tersebut. Mereka menunggu siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Maka kemudian dibaiatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu ardah. Dibaiat. Siapa? Abu Bakar. Kemudian setelah dibaiat para sahabat berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, lihat orang-orang kafir, orang-orang Arab di sekitar kota Madinah satu persatu mereka murtad. Ada yang ikut nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Ada yang kembali kepada agama nenek moyangnya. Hai Abu Bakar, bagaimana kalau pasukan yang dipimpin oleh Usamah itu kita tarik saja? Jangan jadi berangkat ke Rom untuk berperang melawan Romawi itu. Karena kalau mereka menyerang kota Madinah, kita kekurangan personil ini. Bahaya." Tapi apa kata Abu Bakar? "Demi Allah, aku tidak akan pernah menarik pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Tidak. Demi Allah, kalaulah musuh-musuh masuk ke kota Madinah dan melangkahi istri-istri Nabi SAW, aku tidak akan pernah menarik pasukan yang Rasulullah telah kirim tersebut." Luar biasa Pak. Abu Bakar tidak menerima pendapat-pendapat sahabat. Abu Bakar tetap mendahulukan dalil. Ini sudah perintah apa? Rasulullah sudah memerintahkan, berangkatkan. Selesai. Maka kemudian berangkatlah pasukan itu Pak. Apa yang terjadi Pak? Maka pasukan itu berangkat tidaklah melewati desa yang tadinya mau murtad kecuali nggak jadi murtad. Mereka musuh-musuh Islam yang ingin menyerang kota Madinah gak jadi menyerang. Karena mereka mendengar pasukan besar dikirim untuk menyerang Romawi. Berarti kaum muslimin punya pasukan yang sangat kuat sekali. Kemenangan yang luar biasa Pak. Di luar nalar para sahabat. Dalam kisah perjanjian perang Hudaybiyah, Anda pernah membaca kisahnya? Ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi ke Mekah untuk melakukan umroh Pak. Kemudian dicegat oleh kaum musyrikin dan tidak boleh masuk kota Mekah. Lalu kemudian terjadilah perdamaian dalam Hudaybiyah. Apa isi perjanjian tersebut? Di antara isinya, dan ini yang membuat banyak para sahabat marah dan geram sekali Pak. Isi di antara perjanjian itu apa? Tawanan kaum musyrikin, ya kaum muslimin yang ditawan oleh kaum musyrikin tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Dan kaum musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin wajib dikembalikan kepada kaum musyrikin. Bayangkan Pak isinya. Waduh, para sahabat gak mau terima itu Pak. Tapi Rasulullah menerima. Karena itu perintah Allah. Maka Umar datang kepada Abu Bakar. "Hai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran?" "Benar." "Bukankah mereka di atas kebatilan?" "Benar." "Lalu kenapa kita berikan kehinaan ini kepada mereka ya Abu Bakar?" Kata Abu Bakar apa? "Hai Umar, ia adalah Rasul. Ia hanya melaksanakan perintah Rabb-Nya." Umar pun diam. Umar berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" "Betul."
Bukankah mereka di atas kebatilan? Betul. Lalu kenapa kalau kita memberikan kehinaan ini kepada mereka? Kata Rasulullah, "Wahai Umar, aku hanya melaksanakan perintah Allah saja." Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat agar mereka tahallul dan menyembelih hewan sembelihannya. Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya agar mereka tahallul, tapi tidak ada satupun sahabat yang mau melakukannya, Pak. Kenapa? Kesal, geram. Wah, masuklah Rasulullah ke rumah Ummu Salamah, kepada Ummu Salamah. Dalam keadaan Rasulullah SAW pusing. Kata Ummu Salamah, "Kenapa hai Rasulullah? Aku diperintahkan oleh Allah untuk begini-begini, tapi mereka tidak mau melakukannya." Kata Ummu Salamah, "Hai Rasulullah, kalau boleh aku usul, lakukanlah engkau sendiri. Niscaya mereka akan mengikutimu." Maka kemudian Rasulullah pun tahallul sendiri, menyembelih sendiri. Melihat itu para sahabat pun akhirnya apa? Tahallul. Yang disebutkan dalam riwayat itu, hampir-hampir sebagian mereka membunuh satu sama lainnya, saking kesalnya dengan isi perjanjian apa? Hudaybiyah. Akhirnya mereka pun pulanglah ke kota Madinah. Dalam keadaan hati mereka kesal, tidak menerima dengan isi perjanjian tersebut. Tapi apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi ternyata itu kemenangan untuk kaum muslimin, Pak. Maka Rasulullah SAW dengan bebas mengirimkan utusan-utusan ke kabilah-kabilah, ke raja-raja, sehingga Islam semakin luas. Maka melihat itu Umar berkata apa? "Ayuhan nas, ittahimur ra'ya fid din." Hai manusia, tuduh pendapat-pendapat kalian dalam agama ini. Kami dahulu tidak setuju dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Akal kami, pendapat kami mengatakan ini kehinaan. Tapi ternyata pendapat Allah dan Rasulnya itu yang lebih benar. Allahu Akbar, Pak. Inilah, Pak, sifat taslim, Pak. Jiwa apa? Taslim. Maka dari itulah seorang mukmin wajib yakin bahwa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu lebih baik daripada pendapat saya. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu lebih baik daripada pendapat siapapun dari manusia. Wajib diyakini itu, wajib. Makanya beliau berkata di sini, tidak wala yu'arab, ya, tidak boleh Al-Quran dan hadis ditolak dengan kias. Apa itu kias? Kias itu analogi, ya, nggak boleh hadis yang sahih ditolak dengan apa? Kias, ya. Atau ditolak dengan apa? Akal. Atau ditolak dengan apa? Perasaan. Kadang ada orang, Pak, mau mengamalkan sunnah ditolak dengan apa, Pak? Akalnya, Pak. Pendapatnya, ro'yunya. Ketika saya mendengar sendiri, Pak, ada orang yang berkata begini, kenapa sih Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk cingkrang? Saya belum masuk ke nalar saya ini. Apa salahnya kalau kain itu melebihi mata kaki? Apa bahayanya? Apa mudaratnya kalau kain saya melebihi mata kaki? Saya belum masuk nalar saya ini. Masya Allah, Pak. Gara-gara itu dia tidak mau mengangkat kainnya di atas mata kaki. Padahal Nabi SAW menganjurkan umatnya. Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'bain mil izar fa finnar." Apa-apa yang lebih rendah dari mata kaki dari kain, maka tempatnya dari dalam api neraka. Tapi ia tolak dengan apa? Nalar. Gak masuk di akal. Ya, apa mudaratnya kalau pakai celana di bawah mata kaki? Apa salahnya? Dan yang lainnya. Ya, akhi, seorang mukmin gak boleh berkata seperti itu. Yakin yang dilarang oleh Rasul pasti itu ada mudarat, walaupun kita tidak tahu. Kita nggak tahu, Pak. Ada lagi, saudaraku, orang yang menolak sunnah Rasul dengan perasaan, Pak. Ada orang lagi makan, jatuh, kan kata Rasulullah apa?
idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau makanan kalian jatuh, hendaklah dia ambil, bersihkan yang kotor, makan. Apa kata dia? Ih, jijik. Rasul yang memerintahkan kamu bilang jijik gimana? Kecuali kalau jatuh kecomberan kali. Iya. Ini jatuh cuma ke tanah, kotor sedikit, bersihin. Rasulullah yang menyuruh kok. Kenapa kamu tolak dengan perasaan kamu? Jangan ditolak. Contoh lagi Pak, Rasulullah menyuruh kalau kita habis makan supaya makannya itu dijilat. Ya, kita terkadang mau ngamalin di situ, coba diamalin di restoran gitu Pak. Orang-orang pada ngeliatin, itu orang kelaparan kali. Ya. Kita malu, perasaan. Jangan tinggalkan sunnah hanya karena apa? Sebatas perasaan. Jangan. Anda tahu tidak? Siapa yang pertama kali menolak perintah Allah dengan akal? Iblis. Allah memerintahkan iblis dan para malaikat sujud kepada siapa? Adam. Lalu iblis tidak mau sujud. Apa alasannya? Kias, analogi. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan api lebih baik daripada tanah. Seharusnya dia dong yang sujud sama saya, bukan saya yang sujud sama dia. Lihat, perintah Allah ditolak dengan apa? Akal iblis. Dengan analogi dia yang salah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ada seorang profesor Pak mengatakan bunga bank itu halal, nggak apa-apa. Orang nggak ada ruginya kok. Kita nabung malah bertambah duitnya. Kenapa haramnya? Dari sisi apa? Nggak masuk nalar saya. La ilaha illallah. Dia tolak dengan akalnya karena merasa dirinya apa? Profesor. Iya. Yang kayak ginian nih Pak, anak buah iblis Pak. Sama. Iblis menolak perintah Allah dengan apa? Dengan akal. Ini orang pun menolak perintah Allah, syariat Allah dengan apa? Dengan akal. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tidak benar sikap seorang muslim seperti itu ya akhwal Islam. Seorang muslim, seorang mukmin selalu berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Ya, amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman, semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Buang jauh-jauh akal, buang jauh-jauh pendapat.